Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, ya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Ya. Kali ini insya Allah akan saya bahas terkait dengan masalah warna ya, warna ketika darah keluar dalam proses terapi bekam. Ya. Jadi sepanjang saya menjadi praktisi bekam ya dari 2007 sampai sekarang ini ya. Kalau dihitung itu udah puluhan ribu lah ya pasien yang saya bekam itu tentunya melihat ya setelah mengamati darah yang keluar itu ya memang lain orang lain ya. Ada yang pekatnya itu kayak itu aspal itu hitam, ya. Hitam pekat ya. Kemudian ada yang merah agak tua itu. Kemudian ada yang agak encer, terus ada yang kental banget gitu ya. Nah itu memang dari segi warna itu memang ya, berbeda-beda ya. Kenapa sih itu? Ya. Jadi prinsipnya ya, dari warna darah yang dikeluarkan itu adalah mengacu kepada tingkat ya, toksin atau racun pada tubuh seorang, dan ini tergantung kepada apa yang dia makan itu. Yang namanya asupan itu kan berarti tubuh itu ketika kita konsumsi makan, minum apa yang masuk ke dalam tubuh kan tubuh itu akan mengolah ya kan, akan mengolah. Nah, masing-masing orang itu kan dari pola makan tetap ada ya beda-beda itu. Ada yang apa saja dimakan, pokoknya dia tidak pernah melihat ini makanan apa itu, pokoknya ya berminyak, ya kadangkala apalah ya, makan daging yang model apa gitu ya. Daging itu tidak semua daging dimakan ya, kadangkala dia milih gitu kan. Ya, saya suka daging sapi tapi tidak suka daging kambing. Saya suka ayam, tidak suka daging sapi sama daging kambing. Bahkan semua daging itu dimakan itu. Ada juga ini. Hatta ya misalnya kadangkala ada yang sejenis makan ya, seperti biawak gitu. Kemudian ada yang makan ular dan seterusnya. Itu juga ada itu. Ya kan? Ya, itu. Nah, dari pola makan itu ya asupan ya jenisnya ya. Ya, itu ya. Jadi tingkat asupan itu memang sangat berpengaruh kepada toksin yang terkandung di dalam darah masing-masing orang itu. Nah, kalau kita melihat dari warnanya, ini yang jelas ya, yang jelas. Dan ini rata-rata ya. Ketika dia baru bekam, kondisinya memang dia panas ekses ya. Paling enggak yang namanya panas itu kan dia ini ya darah itu di dalam tubuh itu memang apalagi minyak-minyaknya yang dikonsumsi itu dia tinggi itu. Jadi pekat. Terus asupan yang dimakan itu ya apa saja dimakan misalnya dia. Nah, ini biasanya dia sudah hitam ya, kemudian pekat sekali ya. Nah, ini paling enggak berarti tingkat toksinnya itu dia akan lebih kuat. Nah, maka semakin hitam pekat ini berarti dia tingkat toksinnya parah ini, parah itu. Parah karena apa? Selama asupannya yang dia asup ya atau makan, makanan yang dikonsumsi itu yaitu menghasilkan racun di dalam tubuh. Apalagi yang di permukaan ini adalah memang dia terlepas dari darah-darah yang normal, artinya darah yang memang baik untuk tubuh itu kan tidak. Ini kan berarti bahan sisa metabolisme itu dari proses pengolahan itu menghasilkan tadi darah kotor atau darah yang penuh toksin ini. Jadi semakin warnanya hitam pekat, maka tingkat toksinnya itu semakin parah. Biasanya yang saya temui kalau dia sudah langganan ya tiap bulan bekam di tanggal-tanggal sunnah itu awalnya itu ya ini rata-rata ini awalnya ya siapa saja ya biasanya ya yang dengan catatan dia kondisinya normal ya. Itu biasanya pengambilan pertama itu biasanya kalau pertama kali dia dibekam itu biasanya dia lebih hitam dan lebih pekat.
Tapi ketika dikasih tahu bagaimana pola makan yang sesuai dengan tubuhnya, ya kan, seimbang antara sayur mayur, buah, kemudian daging yang dia konsumsi dengan aktivitas yang dia lakukan, kegiatan-kegiatan yang dia rutinitasnya ya dari basicnya dia sebagai pegawai atau dia kerja di bangunan atau dia sebagai sales dan seterusnya. Nah, dari background itu kan rata-rata nih ya yang di awal ini ya, di awal dia bekam itu biasanya pekat dan hitam. Hitamnya itu lebih dominan. Tapi setelah dia rutin berbekam ya tiap bulan ya, itu biasanya warna darahnya di 2 kali, 3 kali bekam dia, 4 kali dan seterusnya itu dia akan lebih seger, merahnya semakin lebih cerah. Nah, ini bukti bahwa pentingnya rutinitas bekam yang dilakukan tiap bulan itu, dan toksin itu semakin banyak dikeluarkan maka kualitas darah itu dia akan semakin bagus. Apalagi pola makannya diatur ya, tidak berlebihan misalnya, kemudian minyak-minyak yang berulang-ulang untuk goreng dan seterusnya dia juga membatasi, ya kan. Daging juga dia ya dengan daging yang pola masaknya itu bagus gitu ya. Nah, ini juga dia nanti akan mempengaruhi tadi di warna darah ketika dibekam terus darahnya itu keluar itu. Nah, karena kita ngambil darah itu kan khusus di permukaan, darah yang sudah tidak digunakan untuk kebutuhan tubuh itu. Ya intinya darah yang sudah usang, darah yang memang sudah jadi sampah-sampah tubuh yang harus dibuang gitu. Nah, ini proses bekam. Jadi warna itu memang tergantung pada asupan yang dia makan. Apalagi sekarang ya, kondisi di mana radikal bebas itu sudah terjadi di mana-mana. Dari makanan aja sudah ini ya, dari makanan nasi aja sudah tidak organik. Sayur mayur juga sekarang juga disemprot ya kan. Apalagi yang model makan-makan yang modern kan gitu. Misalnya makanan ya cilok, cireng dan seterusnya, ini juga some, ini juga makanan-makanan yang tidak standar gizi yang untuk memenuhi itu gizi apa dalam tubuh kita itu. Apalagi jajanan-jajanan kayak gini dari kecil itu sudah makan, ya, otomatis kan terkumpul ya. Toksin itu akan terkumpul lebih banyak di tubuh. Nah, jadi intinya adalah semakin darahnya warnanya itu gelap, apalagi hitam pekat, maka tingkat racunnya yang lebih parah. Dan otomatis ini biasanya. Kalau dari pola makannya udah semberawut ya, apa saja dimakan ya. Apalagi yang kerjanya sering dinas keluar ya, kan dia biasanya lebih kuat makan ya. Apalagi kalau kita di dalam pengobatan itu tipenya adalah tipe petana. Biasanya dia kalau tipe tanah itu kan karena tipe tanah itu adalah limpa lambung ya, maka dia memang hobi makan. Di mana-mana itu biasanya lihatnya dia carinya itu makanan khas di daerah masing-masing. Nah, ini kalau dinasnya keluar kemudian sering makan yang model-model kayak gitu ya tentunya toksin itu akan lebih banyak di dalam tubuhnya. Maka ketika dia warnanya lebih hitam dan pekat berarti tingkat racunnya akan lebih banyak. Nah, akan dibuktikan ini ya, ketika dia sudah memperbaiki pola makannya, kemudian melakukan bekamnya rutin, insya Allah dari warna darahnya itu nanti akan bisa diprediksi. Dan rata-rata yang darahnya pekat hitam itu biasanya dengan sendirinya ya, karena pola makan ini ya, itu kolesterolnya tinggi, tensinya juga biasanya tinggi dan penuh ya, hipertensi tipe penuh ya kan. Asam uratnya juga biasanya tinggi ya. Trigliseridnya juga tinggi dan macam-macam itu. Itu otomatis itu. Tapi kalau dia sedang-sedang warnanya merah cerah ya insya Allah itu. Kalau misalnya dia asam uratnya tinggi ya asam uratnya saja, tapi kolesterolnya tidak, kayak gitulah. Atau dia normal semua. Nanti darah yang di tubuhnya itu biasanya dia akan lebih sehat, lebih seger, lebih cerah. Nah, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.